Kali ini kita akan bahas tentang Telkomsel Orbit. Model yang gue punya itu adalah Orbit Star 2 yang harganya itu nggak terlalu mahal. Jadi gue tuh punya modem ini baru kira-kira 3 harian. Jadi video ini tuh sebetulnya bukan unboxing dari baru, tapi memang sudah dipakai selama 3 hari itu. Nah, gue tuh tahu tentang Telkomsel Orbit ini sebetulnya udah lumayan lama, tapi baru memutuskan riset dan beli setelah ngobrol dengan teman kantor. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum membeli dan berlangganan Telkomsel Orbit ini. Pertama, apa sih Telkomsel Orbit? Nah, Telkomsel Orbit ini adalah layanan internet rumahan, basisnya itu adalah modem WiFi. Beda sama Telkom IndiHome atau Bisnet yang basisnya itu jaringannya berdasarkan fiber optik. Nah, Telkomsel Orbit itu mengandalkan koneksi modem internet di jaringan 4G LTE-nya Telkomsel. Ya. Nah, beda juga dengan internet regulernya Telkomsel. Dari sisi harga ya, terutama dari sisi harga itu sangat jauh berbeda. Ya, lebih ekonomis lah kalau bisa dibilang. Kedua, kunjungi websitenya. Jadi, jangan males, riset dulu sebentar, buka myorbit.id, ya linknya nanti ada di deskripsi. Kemudian kalau saya langsung ke bagian produk, ya bagian produk ini, kemudian saya lihat produknya adanya apa. Jadi ada 2 produk sebenarnya, Orbit Max S sama Orbit Star 2. Dan saya pilih yang Orbit Star 2 karena harganya lumayan terjangkau. Kita lihat dari Orbit Max 2 ini spesifikasinya apa. Pertama sih ukuran modem kecil ya. Saya udah lihat sendiri, saya udah pakai, jadi modemnya itu memang lumayan kecil. Kemudian dapat paket data 50 GB. Ini berlaku selama 30 hari dari aktivasi. Kemudian maksimal pengguna WiFi itu ada 32 user yang bisa connect secara simultan. Oke. Kemudian apa kelebihan dari Orbit Max? Kita lihat Orbit Max. Ini modelnya kayak begini ya, tower. Ya. Ini sih kalau lihat dari secara fisik itu ada Ethernet-nya 3 kayaknya. Kalau yang Orbit Star itu cuma ada 1. Ini juga ada USB port. Nggak ngerti buat apa. Oke, untuk harga kelihatan ini lebih mahal ya. Kayak kita lihat ini 2.199.000. Nah, kita lihat dari spesifikasinya. Ini up to 25 Mbps, 32 pengguna. Sama kayak tadi. Kemudian dapat bonus 150 GB yang bisa dipakai sepanjang hari. Saya pengen lihat yang Orbit Star 2. Kalau di Orbit Star 2 ini nggak dibilang berapa speednya ya. Kalau di sini dibilang up to 25 Mbps, di Orbit Star 2 nggak disebut. Kemudian sama-sama 32 pengguna sih. Tadinya saya pikir ini 64, ternyata 32 juga. Ya nggak begitu jauh kalau dari sisi spesifikasi produk. Kalau saya sih ya sesuai dompet lah ya. Kita pilih yang 799.000 saja. Kemudian yang jadi concern saya berikutnya adalah paket data. Nah, ini paket promo berlaku selama 3 bulan setelah modem diaktifkan. Ya, setelah modem bisa dipakai itu berlaku selama 3 bulan. Nah, yang saya lihat itu hanya ini sih paketnya. Karena saat ini saya pakai paket yang 50 GB-nya Telkomsel reguler, itu sebulan bisa isi ulang sampai 5 kali. Jadi kebayang dong berapa pengeluaran saya. Nah, ketika saya beralih ke sini, saya lihat harga lumayan nih. Untuk promo selama 3 bulan itu cuma 130.000.
Setelah nggak promo, itu ternyata hanya 260.000. Ya, jadi ya bisa dibandingin kalau saya pakai reguler isi 5 kali dalam waktu sebulan. Kalau ini saya cukup isi ulang 3 kali. Selisih harga lumayan lah. Ya, tapi ini saya sih. Kalau teman-teman ya mungkin berbeda. Oke. Nah, yang ketiga yang harus diperhatikan adalah jangkauan alias kekuatan sinyal di daerah kita, di daerah yang akan kita pakai Telkomsel Orbit ini. Nah, ini kita harus cek dulu karena percuma kita ambil nih modem kalau sinyalnya bapuk atau sinyalnya jelek di lokasi yang akan kita pakai. Nah, itu sebenarnya bisa kita cek sendiri. Di sini nih, di bagian jangkauan kita bisa cek. Ini kan? Jadi karena saya sudah pernah browsing ini sebelumnya, si websitenya nginget lokasi saya. Nah, kita tinggal cek aja nih. Setelah kita tentuin lokasi kita di mana, kemudian kita tinggal klik tombol cek. Nah, oke. Selamat, lokasi Anda terjangkau oleh Orbit. Ya. Kekuatan jaringan sangat kuat. Nah, setelah dapat kepastian ini, baru silahkan tentukan untuk melakukan pembelian. Yang keempat sebetulnya adalah berinteraksi langsung dengan customer service-nya. Ini penting untuk menanyakan beberapa hal yang kita perlu clarity. Satu. Kedua adalah untuk memastikan bahwa layanan purna jualnya itu prima. Ya, setidaknya kita kalau ada komplain direspon. Oke. Nah, kemana kita bertanya atau berkomunikasi itu ada di websitenya, namanya menunya bantuan. Tinggal diklik aja. Ya, di sini udah banyak frequently asked question atau FAQ-nya ada di sini. Tinggal scroll ke bawah. Di sini ada metode-metode yang bisa digunakan untuk menghubungi customer service. Saya sih jujur males kalau telepon ke 188 atau ke sini ya. Call gitu. Mahal. Jadi saya lebih memilih untuk melalui Twitter dan WhatsApp. Dan kebetulan komunikasinya lancar sih. Maksudnya memang tidak cepat direspon, tapi tidak lebih dari 4 jam atau tidak lebih dari setengah hari lah untuk direspon. Nah, ini adalah chat saya dengan customer service ya, Telkomsel Orbit. Sebetulnya yang mau gue tanya itu adalah mengenai masalah garansi. Garansi perangkat berapa lama. Ya, ini penting sih. Jadi ternyata garansi dari Telkomsel Orbit perangkatnya itu ada garansi namanya 7 hari uang kembali. Itu dari Orbit atau dari Telkomselnya. Ya, setelah 7 hari itu ada garansi router dari Huawei yaitu selama 1 tahun. Sayangnya saya lupa untuk bertanya kalau dalam 7 hari terjadi kerusakan bisa dikembalikan ke Grapari. Tapi kalau sudah lewat dari 7 hari, saya klaimnya kemana? Apakah tetap apakah tetap ke Grapari atau harus ke Huawei-nya langsung? Kalau ke Huawei-nya langsung, di mana? Itu juga saya lupa untuk bertanya mengenai itu. Kemudian setelah pertanyaan ini saya riset, saya cari-cari, ternyata di Tokopedia ada yang jual juga, ya kan? Nah,
Ya saya nggak mau ruwet lah, saya nggak mau ruwet beli lewat website atau download aplikasi lagi. Toh saya sudah punya Tokopedia, kenapa saya nggak beli aja di official store-nya Tokopedia? Ya kan, official store-nya Orbit di Tokopedia gitu. Toh harganya juga sama. Jadi saya tanya lah. Sebenarnya sih ini sih pertanyaan kayak iseng ya, karena oke lah lu beli di official store-nya Tokopedia, ya udah pasti lu dapat garansi dong. Ya nggak, official store di marketplace, ya pasti lo dapat garansi gitu. Asumsinya begitu ya. Ternyata ada bedanya. Bedanya ini, pembelian melalui offline tidak mendapatkan program 7 hari uang garansi, 7 hari uang kembali. Tidak mendapatkan program garansi 7 hari uang kembali. Oke, clear ya. Jadi CS-nya memang mengiklankan atau menunjukkan bahwa bisa dipesan melalui official store di Tokopedia dan Blibli. Bahkan customer service-nya memberi menyediakan link kedua marketplace itu. Tapi ada pernyataan bahwa pembelian melalui offline tidak mendapatkan program garansi 7 hari uang kembali. Oke. Sisanya sih ini informasi mengenai harga paket. Ini karena saya tidak baca dengan baik di informasi di dalam website-nya mereka. But it's okay. Ya kan? Nah, terus saya tanya, jadi yang dapat program 7 hari, garansi 7 hari uang kembali itu beli di mana? Ternyata yang dapat program garansi 7 hari uang kembali itu hanya berlaku khusus pembelian pada website resmi Telkomsel Orbit. Selain dari situ, garansi 7 hari uang kembali itu tidak dapat. Nah, buat saya garansi 7 hari uang kembali itu agak penting sih buat pribadi, karena honestly kadang-kadang beli barang elektronik itu ada yang namanya cacat produksi, cacat bawaan dari produksi. Nah, kalau lagi sial dapat yang model seperti itu ya pengennya cepet langsung beres gitu. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman ini, masuk ke poin 5, yaitu kalau saya itu langsung beli dari website mereka. Saya beli dari website mereka, saya klik beli sekarang. Di poin 5 ini, sama seperti tadi, cek jangkauannya oke. Ya, terus kita pilih modemnya, beli, selesai jadi, pilih kuota, nanti aja dulu, lanjutkan. Nah, ini ada alamat email, daftar dan lain-lain. Sebetulnya nanti di sini pengiriman itu ada 2 tipe, menggunakan kurir atau ambil langsung ke Grapari. Pilihannya ada 2. Saya kebetulan langsung ambil ke Grapari karena saya agak khawatir barang elektronik dikirim melalui kurir. Pertama, makan waktu, beli sekarang, nyampenya 2 hari kemudian. Kedua, saya nggak yakin dikemasnya dalam kondisi baik. Ya, honestly Telkomsel bukan bukan spesialis di jualan online. Jadi gue agak khawatir di sisi itu. Kemudian yaitu tadi makan waktu, dan kebetulan Graparinya deket, jadi ya sudah, kita ambil aja ke Grapari. Jadi setelah pesan, bayar, langsung datang ke Grapari, langsung dapat unitnya.
Ya, selesai. Itu yang 5 hal sih yang harus diperhatikan ketika mau melakukan pembelian Telkomsel Orbit. Sekarang kita unboxing perangkatnya. Sebenarnya bukan unboxing karena udah gua pakai sekitar 3 hari. Jadi ya kita pura-pura unboxing aja, pura-pura ini baru datang, baru gua ambil dari Grapari. Jadi ini boxnya ya, kelihatannya begini. Terus ini sampingnya ada email dan teman-temannya. Ada tulisan Telkomsel Orbit. Belakangnya begini. Oke, langsung kita buka. Ini kalau baru dapat dari dari Grapari atau baru kirim, ini masih kesegel. Tapi ini saya segel dan sudah saya buka karena sudah saya pakai. Jadi hal pertama yang ketemu sebetulnya adalah tulisan ini. Selamat, Anda telah berada di orbit. Atau yang ini. Ya pokoknya inilah, selembar ini. Ya ada tulisannya. Ada kontaknya orbit nih. Nah, ini cara aktivasinya. 5 langkah mudah pemasangan orbit. Yang nggak mudah-mudah amat karena sebetulnya ketika di langkah ketiga dan langkah keempat itu sedikit ada glitch di sistem ya. Jadi nggak semulus 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke. Ini modemnya masih di plastik. Ya, ini ada Ethernet. Ini ada buat power. Nah, kalau di sini bisa kelihatan nih untuk powernya itu masukannya adalah 12 volt dan 1 ampere. Kemudian ini bisa dibuka sebetulnya. Ini isinya cuman untuk antena WiFi. Jadi masih bisa dipasang untuk antena WiFi di sini. Bisa kita tutup lagi seperti ini. Nah, di atas ini ada tombol power sama tombol reset. Cukup simpel ya, kayak tidak ada pengaturan khusus di sini. Sayangnya ini bagian belakangnya tidak ada semacam lokasi buat ngegantung di tembok gitu loh. Jadi ini emang betul-betul buat ditaruh di di meja seperti ini ya. Keren sih, cuman sayang kalau untuk penggunaan rumahan ditaruh di atas meja. Ini berikutnya ada kartu garansi, ada sebetulnya ada kartu Telkomsel di sini ya, tapi udah dimasukin, jadi sudah dimasukkan ke dalam modemnya. Lokasinya ada di bagian bawah sini nih ya, ada bagian bawah sini nih, ada kartu SIM cardnya. Kemudian di bawah dusnya ada kabel charger. Kabel charger standar, input 220 volt, output 12 volt 1 ampere. Tapi mobile apps-nya keren sih. Ya, jadi kalau kita buka mobile apps-nya,
kita bisa langsung lihat nih di halaman pertama jenis perangkat yang kita gunakan apa, kemudian berapa kapasitas yang tersedia, sama sisa hari untuk kapasitas itu. Terus di bawahnya langsung disuruh beli nih, mau beli paket yang berapa ya. Oke. Bagian sini ada notifikasi seperti biasa, standar notifikasi seperti ini. Kemudian di sini ada informasi lainnya ya. Kita bisa ngatur wifi dari sini, dari aplikasinya. Justru di wifi-nya itu nggak punya kita nggak bisa ngatur SSID atau nama wifi atau passwordnya, itu nggak bisa melalui si modemnya, tapi harus melalui mobile apps-nya. Jadi ini mobile apps-nya keren banget sih. Jadi kita ganti nama wifi, password itu dari mobile apps. Nanti langsung di wifi-nya itu terubah gitu, bisa berubah. Kita juga bisa ngasih akses tamu misalnya. Ini yang bagian bawah ini adalah akses tamu. Akses tamu ini ya guest access sih sebetulnya ya. Ya kalau bahasa Inggrisnya guest access. Terus bisa di timing misalnya cuma 30 menit atau berapa gitu ya. Nah, terus bagian lain adalah pengaturan perangkat. Ini adalah list perangkat yang terkoneksi ke wifi-nya. Nah, ini bisa kelihatan yang lagi connect ini ada 2 bagian atas ya, bagian bawah ada 2 lagi off. Jadi bisa langsung kelihatan nih perangkat-perangkat mana aja yang lagi terkoneksi. Terus kita bisa set jadwal penggunaannya. Jadi kita bisa, contohnya kita bisa ngatur jadwal. Oh, perangkat ini cuma bisa ngakses wifi-nya dari jam sekian sampai jam sekian. Ya, misalkan pagi hari. Hanya dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi misalnya, itu kita bisa atur. Atau kita bisa bikin jadwal baru sesuka kita. Itu juga bisa di sini. Jadi bisa sampai kontrol terjadwal untuk masing-masing perangkat. Oke, kita back. Terus kita juga bisa filter out website-website mana aja yang mau kita blokir. Kita tinggal tambahkan nama websitenya apa, kemudian URL-nya apa. Nah, ini ada rekomendasi di atas, ini interesting sih. Jadi kita bisa ngeblok Facebook, Twitter, atau Reddit. Itu kan tinggal dicek aja, cek mana yang mau kita blok. Media sosial mana yang mau kita blok. Ini bisa nih, ini keren sih. Anehnya kenapa Telegram ada tapi WhatsApp nggak ada ya? That's weird. Ya anyway. Terus kita bisa matiin streaming, situs streaming. TikTok misalnya. Ya, jadi anak gue nggak bisa TikTokan lagi. Atau kita bisa filter out YouTube atau Spotify atau yang lain lah. Itu kita bisa filter out dari sini. Bisa kita blok. Situs gaming juga ada, Steam misalnya. Ya, jadi ini ada apa namanya? Ada fitur buat filter website-website mana aja yang nggak boleh diakses. Dari situ, dari aplikasi ini juga kita bisa lihat statistik pemakaian. Ya, belum ada. Kelihatannya ini akan diakumulasi dalam waktu 30 hari. Karena saya baru pakai 3 hari, jadi datanya belum muncul. Jadi dari sini bisa kelihatan nih, aplikasi mana aja yang makan bandwidth paling besar. Makan kuota paling besar itu bisa ketahuan. Enak sih sebetulnya. Jadi, let's say misalnya, ternyata
di rumah kita ada yang pakai TikTok terus-terusan nih, sampai kapasitasnya besar gitu ya. Ya udah, kita bisa blok TikToknya gitu. Atau kita bisa langsung tegur orangnya, langsung ketahuan siapa sih yang suka main TikTok, ya kita kasih tahu. Ya, biasanya sih kalau di rumah itu WhatsApp bapak-bapak dan ibu-ibu tuh biasanya ya. Ya biasanya WhatsApp bapak-bapak dan ibu-ibu tuh suka kirim WhatsApp yang gede-gede filenya. Terus di WhatsApp-nya tidak di set auto download-nya dimatiin, auto download-nya nggak dimatiin. Even misalkan auto download-nya dimatiin sekalipun, itu WhatsApp yang dikirim tetap dibuka walaupun filenya gede. Nah, itu lumayan makan bandwidth juga tuh. Nah, terus kita juga bisa referensiin Orbit ke orang lain. Ya, kita bisa ajak teman untuk pakai Telkomsel Orbit ini, pakai kode referral yang ada di sini. Nanti kalau teman kita pakai, kita dapat paket data sebesar 5 GB. Nah, jadi teman-teman bisa pakai kode ini ya, kode referral ini ya, untuk kalau pakai Telkomsel Orbit ya. Ya, itu sih kira-kira fitur yang ada di aplikasi My Orbit di Android. Jadi gimana rasanya pakai Telkomsel Orbit setelah 3 hari ini? Pertama yang gua rasakan adalah ini modem WiFi nggak ada baterainya. Jadi kebetulan di rumah gua itu listriknya nggak begitu stabil. Jadi sering mati, sering nyala, sering mati, sering nyala. Nah, ketika mati, ya WiFi-nya mati. Sayangnya adalah WiFi ini gue pakai buat kerja. Jadi ketika listrik tiba-tiba mati, WiFi mati, laptop masih nyala, gue masih conference call. Ya udah, putus aja gitu. Anyway, itu bisa diakalin sih dengan beli UPS kecil. UPS-nya kecil sih, nggak gede, kemudian harga juga nggak begitu mahal. Nanti setelah video ini gue bikinin unboxing ya untuk UPS-nya, jadi teman-teman bisa tahu. Dan itu bisa dibeli di marketplace, harganya murah kok, nggak begitu mahal. Nah, kedua adalah yang gue notice, kelihatannya sih DNS servernya nggak stabil ya. Menurut gue ya, menurut pengamatan gue selama 3 hari ini. Kenapa? Karena katakan misalnya kita buka tab baru di browser, kemudian kita visit halaman atau URL atau website baru. Load pertamanya itu agak berat. Load pertamanya itu gimana ya? Jadi kayak dia nyari dulu DNS-nya, dan itu prosesnya lumayan lama. Tapi ketika DNS-nya udah ketemu, tak aja, itu langsung halaman langsung ke load dengan cepat. Jadi bisa DNS-nya nggak stabil atau routingnya terlalu jauh. Rootnya terlalu jauh. Jadi data itu trafficnya terlalu panjang, terlalu jauh. Ya anyway, itu technicality dari urusannya Telkomsel ya, urusannya si Orbit. Cuman dari sisi user yang kita rasakan ya itu tadi, ketika kita memulai sesuatu itu kayak terhambat agak lumayan, baru setelah itu loading. Terus yang ketiga dari sisi harga, ya gua nggak bisa komentar banyak sih, karena modem-modem WiFi itu biasanya harganya memang sekitar segitu. WiFi router juga yang rumahan, yang skala home office itu ya sekitar harga 600 sampai sejutaan sih. Jadi gue nggak bisa bicara banyak untuk dari sisi harga. Itu udah termasuk 11-12 lah harga standar. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah sih, itu aja. Ya, itu aja yang bisa gue review dari Telkomsel Orbit. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.